Selamat sore, semangat Senin, sobat-sobat hijau. Ini saya penasaran nih, kenapa harimau Sumatera bahkan dikategorikan sebagai kritis populasinya. Jadi tidak hanya sebagai 25 satwa yang terancam punah, tapi kritis populasinya. Pak Palber, apa kabar? Mbak Opi, baik Mbak Opi. Gimana Baik kabar? ya. Baik ya. Baik, Pak Palber pasti nggak di rumah deh nih. Di kantor Balai Besar TNGL, Bu. Oh, gitu, pantesan. Sehat ya Pak Palber ya? Sehat Sehat, ya? Sehat. sehat Mbak. Suaranya sudah Ya. aman, gambarnya sudah aman. Kita mulai aja ngobrolnya ya Pak Palber. Pak Palber. Kabar. Ini, Monggo. kok monggo? Orang Sumatera tapi monggo ya Pak? Isu-isu cowok. Oh, bisa puso cowok. Pak Palber, ini kan kita temanya sore ini adalah menggiring sang datuk Sumatera nih. Ya, Ya Mbak. kebetulan nih Pak, saya tuh orang Sumatera, orang Padang. Kakek Iya, saya Mbak. orang Awak. Kakek saya namanya Datuk Rangkayo Baso. Yo. Jadi kakek saya, menurut cerita ibu saya, kakek saya itu seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Makanya tidak setiap orang mendapatkan gelar datuk. Kakek saya mendapatkan gelar datuk. Nah, kalau harimau Sumatera dikatakan sang datuk itu gimana ceritanya, Pak? Baik. Jadi di beberapa tempat di sini juga sama seperti di daerahnya Mbak Opi, tapi yang di sini dimaksud datuk itu ada beberapa jenis. Ada yang Ya, harimau, ada yang gajah juga ya, di beberapa tempat. Tetapi mungkin itu hanya bentuk respect, bukan ya. berarti dia setara dengan datuknya Mbak Opi tadi. Tapi maksud saya memang karena menurut saya harimau ini adalah binatang yang gagah, mempesona, punya karisma. Jadi rasanya Betul. sebagai mendapatkan gelar datuk di dunia hewan itu, di dunia satwa kayaknya cocok gitu karena dia memang, Betul. ya nggak sih Pak? Betul, betul. Betul ya? Betul, betul. Sehingga eh, tapi ada kecenderungan yang kurang baik. Mungkin seperti kejadian beberapa hari yang lalu itu, Iya. malah manusia yang mau duplikasi datuknya satwa kita itu terbukti Nah, dari bagian wajah harimau itu ada yang hilang, yang baru terjadi di Taman Nasional Batanggadis itu dan sekitarnya. Jadi ah, ada satwa harimau mati, diambil bagian permukaannya itu. Kalau yang kita dengar di lapangan itu di rekan-rekan peminat benda-benda antik, itu dipercaya sebagai ya. benda yang bisa membuat karisma seperti Mbak Opi sampaikan tadi, untuk Berarti mungkin memang ada benda hubungannya. boleh jadi Ya, begitu Mbak Opi. boleh jadi Ya, ya. ya, Tapi sebentar Pak, sebelum kita omong soal ada manusia yang berburu, kemudian soalnya saya juga berapa kali pernah lihat gitu ya di rumah orang ya, ada tuh Pak harimau di rumahnya, di ruang tamu satu harimau besar Pak. ya, Ya kan, dijadikan pajang ya, gitu. Saya aja ngeliatnya wow gitu kan. Nah, Pak ya. Palber Turnip ini Sobat Hijau adalah Kepala SPTN Wilayah 5 Bohorok ya Pak ya. Dari Balai Bohorok ya. Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi ternyata Taman Nasional Gunung Leuser itu adanya di dua provinsi ya Pak. Provinsi Betul, Sumatera Utara dan Aceh. Begitu ya Pak ya. betul, betul. Nah, eh, Pak Datu, kok Pak Datu? Pak Palber. Ya, yo Pak nih, Palber, ya. yo, Jadi si Sang Datu ini atau harimau Sumatera, dia masuk nama aslinya adalah Panthera tigris sumatrae, betul ya? ya, Ini adalah harimau Sumatera. Jadi di Indonesia tinggal ada harimau Sumatera saja yang masih eksis ya Pak ya. betul. Waktu itu Setelah kan yang pernah ada harimau Jawa kan Pak? ada harimau Jawa dan harimau Bali. Yang Harimau Bali harimau Bali sudah lebih dahulu dinyatakan punah. punah.
kemudian harimau Jawa, dan tinggal kita yang punya yang di Aduh, sini. harimau Jawa juga sudah punah ya Pak ya. Nah, Iya. di Taman Nasional Gunung Loser sebagai habitat harimau Sumatera sekarang berapa banyak populasi yang tersisa Pak? Kalau estimasinya di angka 600 individu Ya, sepanjang di seluruh Sumatera, Pulau Sumatera. ya, ya. Ya. Nah, ini kan ancaman harimau. Oke, harimau yang 3600 ini juga terancam punah. Itu dia tadi ada yang Bapak bilang ada orang yang bahkan memburunya, mengambil bagian wajahnya supaya mendapatkan karisma katanya dari Sandatu. si sang datu ini. Sebetulnya ancaman yang paling besar dari populasi harimau Sumatera itu apa, Pak? Baik, eh, kalau kita lihat beberapa kondite, yang paling mengancam itu adalah kegiatan-kegiatan deforestasi, yaitu pengalihan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dengan artian bahwa mengurangi wilayah yang merupakan rengnya harimau Sumatera ini, yang otomatis akan berpengaruh kepada keseluruhan sistem ekologis yang mereka punya, ketersediaan Ya, pakan, ketersediaan lokasi untuk bertumbuh dan berkembang biak. Demikian, Mbak. oke. Berarti itu nomor satu deforestasi ya, Pak ya, atau Ya, perluasan lahan menjadi lahan perkebunan seperti itu ya, Pak ya. ya, betul. Tapi kan juga ada yang namanya yang tadi yang baru beberapa saat lalu nih Pak, eh, saya lihat di IG-nya KLHK ya, ada harimau dilepas liarkan. Ya. Ya, yaitu Ida Pak. Yang Ya Pak ya, ya betul betul. Ya, di Aceh kalau nggak salah. ya Ini di ini Aceh itu, ini ya, proses pelepas liaran Ida. Oh, ya. ini proses pelepas liarannya. Nah, sebetulnya berarti Ida itu pernah ditangkap dong Pak sebelum dilepas liarkannya. Apakah um, kenapa gitu ditangkap? Karena saya dengar selain deforestasi juga ada konflik dengan Perburuan. manusia. Maksudnya Ya. konflik dengan manusia itu seperti apa Pak? Baik, Mbak Opi, kalau definisi konflik itu ketika ada interaksi antara satwa liar, yang kita bicarakan dalam hal ini adalah harimau Sumatera, dengan manusia, baik secara langsung atau melalui ternak milik dari warga. Jadi yang efeknya bisa negatif. Efeknya negatif terhadap manusia sendiri, efeknya kepada hak miliknya, menyangkut seperti hewan ternaknya, dan kepada satwa liar yang kita punya beserta ekosistemnya. Disitulah yang terjadi disebut sebagai konflik ketika ada interaksi dan efeknya menjadi negatif. Jadi Oke, khusus untuk yang baru ditangkap dan dirilis ini yang ada di Aceh. Jadi harimau ini sudah masuk ke dalam arealnya warga, perkebunannya warga. Kemudian oh ya, ada inisiatif karena sudah sedemikian mengganggu untuk menangkap ini harimau Sumatera, kemudian dipasanglah kerangkeng untuk menangkap dan dapat. Kemudian setelah diobservasi layak untuk dirilis kembali ke alam, ini dilepaskan kembali ke Taman Nasional Gunung Loser. Gitu, Mbak, cerita yang ini. oh ya, yang cerita yang tentang Ida ya Pak ya. Iya, betul. Eh, berarti ini kan tadi kalau ada konflik, berarti ada korban, Pak. Bisa jadi ada korban ya, Pak ya. Artinya Betul. mungkin korbannya manusianya yang jadi korban, luka-luka atau Iya, terbunuh, atau di harimaunya yang jadi korban, atau tadi iya. ada yang ketiga hewan ternaknya gitu ya, Pak ya. Baik. Baik. Ya. Itu Ya, apa jadi yang di kalau ya. kalau di Keputusan Menteri Nomor 48 Tahun 2008 itu disebutkan ada 4 level yang dimaksud dengan konflik, Mbak. Yang pertama, Oke. kondisi di mana harimau itu hanya sekedar memasuki area warga, tetapi tidak mengganggu satwa. Dia masuk ke area warga sudah
memburu, melukai atau memangsa ternak warga. Yang ketiga, dia masuk ke area warga sudah melukai atau membunuh manusia. Dan yang keempat, kondisi di mana manusia yang secara aktif melakukan perburuan atau pembunuhan terhadap harimau Sumatera. Itu kategori konflik yang berdasarkan Permen 48 tersebut. Jadi kalau yang kasus yang ini yang disampaikan tadi itu mungkin masih pada level yang nomor 2. Yaitu harimau masuk ke perkampungan kemudian memakan ternak gitu ya? Iya, siap. Ya. Ketika ada harimau yang masuk ke perkampungan nih, misalnya nih masuk ke kampung saya, apa yang harus warga lakukan, Pak? Karena kan harimau gitu ya kan? Baik. Sebetulnya manusia juga merasa terancam gitu ya Pak kalau ada harimau. Betul. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh manusia, Pak? Baik, ini kita harapkan ketika ada warga yang melihat baik dalam bentuk wujud harimaunya atau jejaknya yang baru di perladangan atau di perkampungan, kita sangat berharap sambil mereka menyelamatkan diri ke area yang lebih aman, apakah pulang ke rumah atau ke gubuk yang mereka punya, untuk segera menghubungi kita. Jadi kita akan melakukan penanganan dan biasanya yang kita lakukan ketika mendengar ada informasi seperti ini, ya kita langsung ke lapangan dengan kurang lebih minimal kita 4 personil dengan senjata api, dan itu sudah kita bawakan kamera trap. Jadi kita akan cek informasi masyarakat. Nah, kehadiran harimau Sumatera di areal warga biasanya kan ada dampak selain tadi kalau dia masuk dalam kategori yang pertama. Kalau masuk dalam kategori kedua bahwa dia sudah memangsa memakan hewan ternak, kita pasti harus menjumpai sisa korbannya, apakah berupa sisa daging dan lain-lain. Kemudian di situ kan kita pasang kamera trap, tapi di waktu bersamaan kita akan coba evakuasi warga di seputar TKP itu untuk kita bawa ke kampung, atau kalau mereka masih mau beraktivitas, kita dampingi dengan anggota yang bersenjata api tadi. Ya, itu tujuannya untuk kita memberikan rasa nyaman, walaupun sebenarnya Mbak Opi, kita sama-sama takut itu. Petugasnya takut juga kalau ketemu harimau. Tapi karena rasa tanggung jawab kita harus hadir, dan dengan kekuatan 4 atau 5 orang personil tadi ditambah warga, kita yakin bahwa kita mampulah untuk menghadapi, atau paling tidak kita tidak akan takut terhadap harimau tersebut. Kemudian setelah positif, kita akan koordinasi dengan pihak desa dan Porkopimcam. Tujuannya supaya kita bisa membeberkan secara gamblang apa yang akan kita lakukan terhadap kondisi ini. Jadi jangan sampai nanti masyarakat melakukan tindakan-tindakan sendiri. Kita harus tampil sebagai yang mengendalikan situasi agar tindakan itu bisa berjalan dengan baik dalam satu komando, dan kita yang menjadi komandonya. Kemudian kita setelah melakukan itu biasanya kita laporkan ke pimpinan mengenai apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan berikutnya. Dan pernah kita melakukan ketika yang kita temukan itu masih ada sisa, kita biarkan itu dihabiskan oleh harimau Sumatera ini. Iya. Dan kamera trap berpindah kita pasang, karena dia biasanya dia makan sedikit lalu dia geser ke arah ke hutan, makan lagi, geser lagi ke arah ke hutan. Itu kita ikuti dan kita pasang kamera trap beberapa kali. Tujuannya kamera trap itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap individu ini. Jadi di beberapa konflik, apakah individu yang sama atau tidak. Jadi itu sambil nanti untuk menambah data populasi harimau Sumatera yang kita punya di lokasi kita. Begitu mungkin, Mbak. Baik. Nah, setelah dipantau lewat kamera, bagaimana cara menggiringnya supaya masuk ke hutan dan memastikan tidak datang ke kampung warga lagi tuh, Pak? Ada nggak caranya, Pak? Baik, jadi setelah kita dapatkan hasil kamera trap, kemudian sisa bangkai itu sudah habis, kita akan melakukan patroli
dan pengusiran. Kita dengan menggunakan mercon, bentuman buatan, meriam buatan, dengan senjata api kita berpatroli pagi dan sore di areal itu dari berbagai arah yang tujuannya untuk menyudutkan agar harimau itu menuju ke dalam Hutan. kawasan hutan. Iya. Oke, ya. Jadi, itu yang kita lakukan di tahun 2014, 2018. Tetapi 2014 kita lakukan, rank 2018 kan cukup lama kemudian terjadi. Ada 4 tahun. Tapi setelah 2018 terjadi lagi 2019. Itu hanya jangka waktu 3 bulan. Kemudian kita berpikir untuk mencoba cara-cara baru, Mbak. Ya. Jadi Seperti apa, Pak? kalau selama ini kita biarkan harimau Sumatera menghabiskan mangsanya, kami mencoba setelah berkoordinasi dengan pimpinan dan terima kasih terhadap pimpinan sudah memberikan kita keleluasan untuk mencoba cara-cara baru. Jadi kita habiskan, kita bakar habis itu sisa satwa yang menjadi korban. Mangsa, ya. Mangsanya kita bakar habis, kita hidupkan api unggun yang cukup besar. Itu kami berpikir begini, dan memang kami belum dapat literatur yang tepat tentang itu. Kami berpikir kita harus tunjukkan dedominasi kita terhadap harimau Sumatera ini, bahwa secara psikologis kita harus sampaikan ke dia bahwa bukan dia yang menjadi paling level tertinggi makhluk yang diciptakan di muka bumi itu. Mudah-mudahan sudah 2 kali kita lakukan. Pertama di daerah yang namanya Batu Ronggring itu sudah tidak terjadi. Ini sudah jalan 2 bulan. Dan di lokasi yang terakhir ini sudah 1 bulan, bahkan kita tidak temukan jejak yang baru. Mereka sudah bergeser di 4 atau 5 kilometer ke arah utara. Demikian. Jadi harimau sendiri yang yang memang kita lihat sebagai satwa yang gagah ya, mempesona, strong ya, karakternya gitu. Ternyata memang karakternya karakter penguasa ya, Pak ya. Memang secara psikologis mereka karakternya seperti itu. Bahkan dia di antara lingkaran jaring makanan ya, dia adalah sebagai predator teratas, betul ya, Pak ya? Ya, siap. Jadi memang sebetulnya yang paling ancaman utamanya si Sang Datu ini sebetulnya manusia ya, Pak ya? Betul. Ya kan, Pak ya? Karena kita lah yang sebenarnya menjadi paling topnya sebagai predator di muka bumi nih, Mbak Opi. Predator apa saja. Apa saja. Anything. termasuk si Sang Datu ini. Nah, Pak, kalau saya tadi banyak banget nih saya yang mau saya tanyain, sekarang saya panik mau pilih yang mana nih ya pertanyaannya. Ketemu Datu, betul. Nah, kalau misalnya nih Pak, tadi kan dikasih tahu bahwa ada beberapa jenis konflik manusia dengan harimau ya. Misalnya nih masuk yang kedua, yaitu hewan ternaknya taruhlah kambing atau sapi jadi mangsanya Sang Datu gitu ya. Itu masyarakat yang memang hidupnya dari ternak, berarti mungkin kehilangan mata pencahariannya. Nah itu sama pemerintah sendiri ada apa ya namanya? Ada uang pesangon atau kompensasinya ada nggak, Pak? Baik, kalau yang terjadi beberapa tahun terakhir memang kompensasi seperti itu tidak dikenal lagi di dalam penganggaran di kita. Tetapi kami mencoba begini, Mbak. Kami tidak semata-mata mengandalkan apa yang pemerintah punya, walaupun kami bagian dari pemerintah. Tetapi ternyata di lokasi kita itu banyak sukarelawan yang mau membantu warga. Jadi kita fasilitasi relawan-relawan itu yang mau membantu warga dengan seberapa yang mereka punya untuk membantu warga kita, terlebih pada kondisi sekarang ya Mbak Opi, dengan COVID-19. Jadi kita fasilitasi mereka. Jadi walaupun tidak sepenuh kompensasi yang disebutkan pernah ada di dalam kementerian, mungkin yang terakhir ini kita membantu fasilitasi untuk 1 ekor itu di angka
2.500.000 oleh relawan kita. Ya, Iya, Mbak. ya, ya. Ya, emang Indonesia itu terkenal lah masyarakatnya masyarakat gotong royong. Ya, Siap. kalau ada orang yang kesusahan atau bencana, kita selalu berusaha untuk saling Meringankan. meringankan. Itu memang Ya, betul. kelebihannya kita nih, orang Indonesia. Ya, Nah, baik. Pak Palber tadi saya ada yang lupa, tapi sekarang saya udah inget nih. Monggo. Maklum Pak Jelita. Iya. Jelang 50 tahun, Pak, maksudnya. Nah, Betul, betul sama kita, Mbak. Ya. oke dong. Nah, bukan katanya, apakah mungkin, apakah bisa nih, manusia dan harimau bisa hidup aman dan hidup berdampingan? Kalau menurut Pak Palber gimana? Kalau menurut saya sangat optimis dengan hal ini, Uni Opi, bahwa kita bisa Onde berdampingan mande. itu onde mande, yo. Selama kita bisa saling menjaga tanda kutip sikap barangkali ya, bahwa kita cukup dengan yang apa kita miliki sekarang, dalam arti contoh areal garapan kita. Kalau kita masih berpikir untuk memperluas areal garapan dan merambah hutan, yang otomatis akan mengganggu areal kehidupan mereka. Nah, itu keharmonisan tentu sesuatu yang dalam mimpian saja. Jadi kita berpikir selama kita yang disebutkan sebagai khilafah dan kita menjadi adalah makhluk yang paling punya harkat dan martabat, punya hati dan nurani yang tinggi untuk bagaimana kita mengelola alam ini, saya pikir bisa, tidak ada masalah kalau kita mau dan semua stakeholder yang terkait bisa saling membantu bergandeng tangan. Tentu tidak pure seperti yang kita harapkan bahwa tidak akan ada sentuhan sama sekali, tetapi kemudian bagaimana persinggungan dan katakan perselisihan itu tidak menjadi amarah dan kita saling membunuh satu sama lain dengan harimau Sumatera ini. Saya pikir di situ masih bisa dianggap sebagai bentuk yang harmonis. Mungkin begitu Mbak Opi. Kalau menurut Pak Palber, memang sifat harimau itu menyerang atau dia punya sifat untuk membunuh, membuktikan bahwa dia adalah yang paling berkuasa. Apa gitu? Atau kalau misalnya kita ketemu harimau, sebetulnya harimau baik-baik saja kalau tidak terganggu atau terancam. Bisa dikatakan begitu nggak, Pak? Baik, saya punya bukti yang konkret Mbak, bahwa harimau Sumatera tidak menyerang. Dalam tanda kutip orang baik ya. Kenapa saya sebutkan orang baik? Saya punya 3 tim patroli minimal dengan kekuatan 24 orang. Mereka itu berpatroli berhari-hari, belasan hari dalam kawasan hutan. Dengan hanya membawa 1 atau 2 senjata api dan alat camp yang terbuat dari plastik. Tentu sangat rawan terhadap serangan harimau kalau memang harimau ini adalah hewan yang agresif terhadap manusia. Saya pikir pengalaman 8 tahun di sini, di lokasi ini, dan membina rekan-rekan yang melakukan patroli dan tidak ada gangguan dari harimau Sumatera, sudah sangat cukup sebagai bukti bahwa harimau itu tidak agresif terhadap manusia. Tetapi yang menjadi targetnya harimau itu dari sebagian yang terjadi itu adalah orang-orang yang punya sejarah dengan hutan dan segala isinya. Apakah pernah berburu, pernah merambah dan sebagainya ya. Jadi saya pikir itu ada hubungan emosional yang sudah tertanam di harimau Sumatera sehingga dia mengganggu. Demikian. Hebat ya, punya intuisi, punya insting. Jadi kalau pepatah juga ada ya Pak, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai gitu. Jadi artinya kalau kita berbuat buruk akan ada balasannya juga. Wah, ini menarik sekali nih harimau Sumatera. Pak, ini karena Pak Palber tadi masuknya agak terlambat. Baik, monggo, silakan. Padahal saya pengen tanya banyak sekali. Nah, mengenai harimau Sumatera, apakah harimau di tiap daerah, misalnya tadi harimau Jawa gitu ya, dengan harimau Sumatera, atau misalnya dengan harimau yang di Turki, di India, itu punya karakter sifat yang sama atau
atau karakter fisik yang khusus, Pak? Terutama di harimau Sumatera, apa yang menarik dari harimau Sumatera secara fisik dan secara sifat ya? Yang jenis di kita ini termasuk jenis harimau yang paling kecil dari seluruh yang ada di yang ada di Bengal atau yang ada di katakan seperti Turki, di Cina, Rusia, ya, betul. Myanmar, Kita termasuk Malaysia, ya. Betul. Dengan kulit yang bulu yang lebih redup warnanya dibanding yang ada di Rusia dan segala macam, itu lebih cerah. Dan ukuran badan tadi yang menjadi, kalau karakteristik fisik dan psikisnya tentu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi alamnya. Jadi kalau di daerah-daerah yang mempunyai iklim subtropis, tentu dia kan sangat mempengaruhi pola berburunya, pola kehidupan dalam koloninya dan sebagainya gitu, Mbak Opi. Ya, ya. Oke deh, harapannya Pak Palber dan teman-teman dari Taman Nasional Gunung Leuser dari Sumatera untuk Sobat Hijau nih, supaya keberadaan populasi harimau Sumatera tetap lestari, tetap terjaga, kalau bisa meningkat nih dari 600 jadi 700, 800, 1000 lebih. Harapannya apa, Pak? Ya. Tadi agak terganggu sedikit. Baik, mungkin saya sudah dapat pertanyaannya. Kalau kepada selain institusi pemerintah dalam ini Kementerian Kehutanan, baik dari jajaran yang ada di pusat sampai ke daerah, terhadap masyarakat dan pemerhati, harapan kami bahwa berikan dukungan yang optimal, baik dalam segi pikiran, waktu, dan tenaga. Kemudian dukungan selanjutnya adalah memberikan informasi-informasi berharga terhadap aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu kelestarian dari harimau Sumatera kita ini. Di internal kami mungkin, Mbak, bahwa mari kita sama-sama tanggap respon cepat terhadap sekecil apapun informasi yang didapat dari masyarakat. Kadang informasi pertemuan oleh warga itu harus segera kita respon dengan tujuan apa, agar begitu kita sampai di TKP dan berjumpa terhadap orang yang ketemu dengan harimau, itu akan memberikan rasa semangat, rasa senang, rasa terlindungi oleh warga. Kemudian walaupun langkah-langkah yang kita buat mungkin tidak bisa menyelesaikan secara komprehensif permasalahan, tetapi paling tidak kita hadir dan kita menjadi kendali utama dari situasi itu. Mungkin walaupun jadinya kita karena saking responsifnya, kita pernah kena prank, Mbak Opi. Jadi ada seorang ibu, ada seorang ibu telepon kepada kita, kepada kepala resort, nyatakan bahwa dia ketemu 1 ekor harimau dengan 4 anaknya. Kita buru-buru ke lapangan bawa mercon dan peralatan seadanya. Setelah kita cek, ternyata hanya jejaknya jenis ini, kucing kecil, mungkin macan akar. Dan tapi kita tidak kecewakan warga. Ini kunci juga bahwa yang memberi informasi begitu, kita tidak kecewakan. Kita pasang api unggun di situ, kita ledakan mercon tadi, walaupun kita tahu itu akan sangat sia-sia, tapi agar masyarakat merasa senang, tetap kita lakukan prosedur itu. Begitu, Mbak Opi. Ya, agar masyarakat merasa diperhatikan dan dihormati ya. Nanti takutnya kapok. Saya udah nggak mau lapor lagi karena nanti saya malu gitu kan ya, Pak ya. Betul. Kita hargai mereka. Iya, bentuk penghargaan. Pak Palber, aduh terima kasih, ini ngobrolnya sangat inspiratif. Dan saya banyak sekali dapat masukan karena saya juga salah satu pengagum hewan gagah yang mempesona ini, dan saya berharap Indonesia masih bisa memperluas atau menambah populasi harimau Sumatera, karena memang ya tinggal berapa negara yang memiliki harimau ya, Pak ya. Dan ini sekarang kita sayang sekali cuman ada di Sumatera nih, Jawa dan Bali sudah punah. Pak Palber, matur suwun, terima kasih, thank you very much. Sami-sami. Matur suwun. Mau lihat Terima kasih, salam buat teman-teman
Semoga Salam, Pak Mbak. Palbert dan teman-teman selalu sehat, selalu baik-baik Amin, amin. saja, selalu dalam Amin. lindungannya. Dan Siap. nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Baik. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ini sekarang ada bintang tamu saya yang semuanya mungkin sudah pada kenal lah ya. Woi. Internet Dok, gua nih, kacau. gue juga internetnya sampai gue sewa-sewa modem nih. Nah, makanya. Nih, gue mau bacain sebentar nih. Nih, ada dari Danda lagi. Bu, punya anak gadis nggak? Pertama gue dipanggil ibu. Terus ditanyain punya anak gadis. Dah, apa kabar? Ya. Baik, Bi. Baik Halo, ya. Baik. Ini di rumah aja ya, masih ya? Di rumah aja kita. Di rumah aja ya. Selama masa pandemi ini ngapain aja, Dok? Kegiatan lingkungannya tapi Berkebun. berkebun ya? Gila. Gue bikin barusan nih gue nambah lagi biopori di rumah Wah. gue. Lubang di dalam tanah. Di lubang dalam tanah. Heeh. Terus. Emang ya, kenapa? Rumah lo suka banjir nggak? Nggak pernah banjir Nggak sih. ya? Maksudnya gue beli penghancur makanan buat biar gue masukin ke dalam tanah langsung, jadi kayak jadi kompos gitu. Kompos. Wah, keren. Siapa aja yang ikutan? Oni atau anak-anak ikutan juga nggak? Ya semua gue kira berkebun Wah. sih semua ikutan. Iya ya. Ada kegiatan di luar rumah jadinya. Iya banget. Nah, ini selengker udah pada menyapa nih. Weh, Maluku Utara hadir. Weh, Ibu Nah, salam itu dari keren. Ruteng Nusa Tenggara Timur. Weh, keren. Rido, lo Ya. orang Maluku ya, Dok ya? Iya, Lahir di Jakarta. lahir di Ambon. Oh, lahir di Ambon. Nah, sebelum gue nanya soal Ambon, ingetin ya nanti ya. Soalnya gue jelita nih, kadang-kadang suka lupa nih. Dok, tadi kan dengar nggak, Dok, kita ngobrol soal harimau Sumatera. Benar. Dapat julukannya Sang Datuk, keren ya. Cocok Iya, gitu loh. Gue juga baru tahu. Karena kakek Iya. gue kan Padang nih. Kakek gue tuh ya tokoh masyarakat sama dapat julukannya Sang Datuk. Dapat julukannya Datuk. Datuk Rangkayo Baso gitu. Oh iya, Ada Rangkayo itu ada orang kaya. Rangkayo ya. Rangkayo. Rangkayo. Bukan, itu Palembang ya. Bukan Rangkayo Basi ya. Bukan. Lu pernah nggak ke Taman Nasional Loser di mana ada harimau Sumatera? Gue belum Belum pernah ya? pernah. Tapi gue pernah ke bukan penangkaran sih, kayak yang tempat gajah itu, dia punya satu kandang sih, kandang gede Ya. buat harimau yang kena jerat itu, jadi tangannya udah nggak ada. Heh? Oh ya? Jadi kena perangkap kayaknya perangkap babi apa gitu ya. Jadi ya itu. Jadi baunya Oke. defensif gitu. Jadi ya situ sih gue belum pernah ke Loser belum. Iya. Tapi nanti pastilah diajak ke Loser nih, slang. Kakak juga waktu 2 minggu lalu pengen banget tuh ke Loser. Dok, Iya. gue cukup kepoin IG lo nih, ya kan? Jadi Rido selain masak, ternyata Rido tuh jago masak, seneng masak. Terus juga sama keluarga, sama istri dan anak-anak gitu ya, sering banget menghabiskan waktu kalau liburan gitu ya. Lo ajak anak-anak ke alam, ya, ke Pulau Komodo atau ke Taman Nasional, ya kan? Apa sih yang lo mau berikan ke anak? Kalau gue pertama kali sih gue pengen kenalin bahwa Indonesia tuh kaya banget. Iya, setuju. Iya kan, kalau kita main musik, mungkin musik udah banyak banget lah, tapi kita juga punya sumber daya alam yang banyak juga gitu loh, Pi. Ya. Terutama kayak satwanya. Gue pernah ngajak anak gue kayak misalnya ke Balikpapan, itu tempat rehabilitasi orang hutan. Iya. Hutan ya. Jadi mereka biasa, anak-anak gue kan kalau ngomong kan 1 ekor orang hutan gitu. Padahal orang hutan tuh bukan ekor, tapi individu gitu loh. Itu kan knowledge juga buat mereka. Iya. Bahwa orang hutan tuh bukan
seekor karena dia nggak punya ekor gitu kan, bisa Iya, gitu loh. iya, iya, Terus di situ kita gimana caranya ya rehabilitasi sampai mereka bisa kembali lagi ke hutan kan gitu. iya, Jadi iya, kenapa gue seneng ngajakin mereka karena emang banyak mereka juga seneng gitu masalahnya Pi gitu. iya. Berapa taman nasional yang sudah pernah lo kunjungi di Indonesia? Taman nasional mana aja, Dok? Terus yang bikin lo sangat berkesan? Gue spesifik nggak banyak kok ke Taman Nasional, tapi gue udah pernah ngajakin kayak misalnya ke Lombok itu, Ya, di Lombok, terus Balikpapan tadi, ya. terus Komodo, Komodo. Komodo. Kalau di Heeh. Ambon tuh kayak di hutan hutan lindungnya dia tuh, ada Ya. juga di daerah daerah Seram, Oh terus ya. ke daerah Seram, iya Seram Barat juga di daerah Piru, tempat bokap gue Hmm. dulu pertama kali Hmm. ditugaskan sana, terus ajak ke sebenarnya lebih ke tempat-tempat historikal kayak misalnya ke Banda, bagaimana Banda itu sebuah Oh, historikal gitu-gitu. ya. Tapi kalau ke hutan, ya memang gue juga sebisa mungkin gue pengen ngenalin ke mereka. Jadi kayak misalnya ke tempat apa Bekantan di Ya. Balikpapan, terus Mhm. Beruang Madu gitu-gitu loh. Ya Ya. kayak gitu, Pi. Sumatera emang masih belum gue sama anak-anak ke sana sebenarnya. Tapi kalau gue Ya. pribadi gue udah sering ke sana gitu. Ya. Eh, di antara tempat-tempat hutan atau taman nasional yang udah pernah lo kunjungi, ada nggak yang buat lo sangat spesial, yang Sangat berkesan? sangat spesial apa dulu nih? Maksudnya Good point atau bad tempatnya, point? tempatnya ya lu terkagum-kagum gitu loh dengan Ah, kekayaan hayati taman nasional tersebut, flora faunanya yang menurut lo gila ini keren banget. Gue waktu itu pernah ke Lampung hmm, ya, masuk hmm, hutan tuh, hmm, masuk hutan, hmm, betulan hutan, keluar-keluar hmm. sepatu gue penuh dengan apa, lintah ya, Pacet. pacet, Lintah. oh Ya, pacet. asli itu juga ada Hmm. ya naik apa namanya, naik kayak gitu ya di Anu, sungai yang ah, kecil, terus ya. ada pohon, ada ular yang kayak gitu-gitu. Ah, Buat gue sebetulnya gue kan cukup takut ya sama ular ya, tapi ah, buat gue itu pengalaman yang tak terlupakan gitu loh. Maksudnya iya. seumur hidup akan gue kenal. Lo ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu, Dok? Sama Pi, jadi kayak gue takut Sama ya, dengan lo binatang. takut ular juga ya? Ih, banget. Tapi lu percaya nggak dengan adaptasi alam, adaptasi lingkungan gitu loh. Hah? Kayak gue juga agak jijik sama misalnya sama pacet ataupun lintah gitu ya. Ya, Satu kali iya gue itu, tapi lama-lama ya udahlah, paling gue cuma iya, bersihin biasa doang gitu. Kayak ya udah, ya, ketemu ular juga ya gue pikir sih emang mereka bukan agresif, tapi emang kalau kita ganggu ya pasti dia ya, matok kan gitu ya. iya, iya, Tapi ya gue pikir ya anak gue juga kayak gitu, kayak gue ajakin ke misalnya ke rehabilitasi orang utan gitu, mereka dikasih yang itu salah satu yang gue senang, kenapa gue di situ mereka dikasih kesempatan buat nanam pohon oh ulin ya, gitu ya. Iya, mm-mm. ada macam-macam aktivitasnya gitu, kayak terus gimana cara bikin makanan buat si orang utan tuh basically sama kayak manusia kan gitu Ya, ya, ininya, dia suka makan DNA-nya buah. hampir sama, 90 berapa persen gitu ya. Yes, ya betul. Mm-mm. Jadi dia suka makan es, juga makan buah. Jadi Mm. makanannya seperti itu. Sampai mereka udah bisa survive baru mereka. Jadi anak-anak gue tuh mikir bahwa di tempat rehabilitasi itu mereka akan ditempatkan di situ doang gitu. Ya, Jadi kalau mereka udah bisa survive, mereka akan ditaruh di hutan gitu. ya. Kalau apa? Kalau lo kan sudah biasa ya ngajak Hmm. anak-anak ke alam gitu ya. Hmm. Lo punya tips mungkin nih buat sobat hijau yang masih takut-takut ngajak Hmm. liburan anaknya ke alam atau ke hutan atau ke Hmm. taman nasional gitu loh. Apa Hmm. yang harus dipersiapin sih, Dok? Terus apa yang don't do that or do that gitu. Don't sama do-nya. Ya, Yang kalau boleh dan udah tidak boleh. Uh-uh. masuk hutan pertama emang dari perangkat bajunya juga. Ya. Usahakan ya kalau gue sih berusaha sebisa mungkin gue agak tertutup gitu loh. Mm-mm. Sepatunya juga kalau emang ada lumpur ya kita pakai boots lah gitu. Ya. Ya terus udah gitu anak-anak sih kalau gue sih gue bilang mereka sebisa mungkin nggak nyentuh apa-apa gitu loh gitu. Jadi benar-benar lihat, pelajarin aja, terus ya paling nggak mesti tahu juga tempat yang kita datengin gitu loh. Ya. Terus apa yang nggak boleh, ya biasanya sih ada rules-rulesnya kan di setiap hutan ataupun di setiap tempat konservasi itu ada Mm-mm. rulesnya, jadi kita harus Ya. ikutin banget
gitu. Kulo nuwun dulu lah ya. Hutan Dulu tuh, banget hutan. iya hutan loh. Maksudnya kita Iya. jangan melihat bahwa sepelein hutan doang. Enggak loh, ternyata Ya, kulo nuwun. Maksudnya kita menghormati ya, ya. benar. Ada kayak gitu-gituannya. Terus Benar. itu dia. ah, Tapi, tapi, Kenapa dok? Lo dulu. enggak, gue setuju tuh. Kayak gue pertama kali masuk hutan benar-benar yang lepas liar orang hutan gitu ya. Kayak di tengah hutan tuh kayak gue berusaha untuk menyatu gitu. Sampai Ya, akhirnya jadi kayak kayak gue udah lama di sini gitu. ya, ya, Kayak ya emang harus kayak gitu sih. Jadi nggak bisa sok tahu juga gitu loh. ya. Ya Nggak respect, bisa respect sama arogan alam. gitu loh. Heeh. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tadi juga kata Palber, ini menarik banget. Harimau itu Iya, kan gimana? buat kita kan karismatik ya. Kayak Iya. king ya, sebetulnya kingnya kan lion ya, Iya, lion. singa ya. Tapi Aha. gue ngerasa harimau itu punya daya tarik yang dahsyat ya. Dan ternyata menurut Pak Palber, mereka biarpun sebagai satwa yang tingkatannya nomor satu lah ya, tingkatan nomor, mereka tuh punya intuisi loh. Artinya gitu, mereka tahu kalau kita maksudnya baik atau ternyata ada pengalaman orang-orang yang pernah konflik sampai misalnya luka-luka gitu ya dengan harimau, ternyata mereka pernah punya pengalaman sebagai perusak misalnya hutan, ada pengalaman-pengalaman kayak gitu. Itu gila ya, kayak punya indera keenam. Menarik sekali. Iya. Kalau menurut lo gimana dok? Menurut lo setiap hewan punya nggak kayak gituannya? Intuisi. Kalau gue sempat kayak support misalnya gajah. Ya, Gajah itu kan memorinya lumayan kuat tuh, Kiki. ya, betul. Kayak dia kalau Persis. dia kayak bisa lihat kalau misalnya seseorang yang itu dia kayak bisa recognize seseorang tuh benar-benar gitu loh, dan kayak dendaman banget gitu loh. Ya. Dan gue pikir juga kayak misalnya dia masuk ke dalam katanya ngerusak kebun dan lain-lain, sebenarnya bukan ngerusak kebun tapi emang jalurnya dia di situ. Ya. Jalur alamnya mereka di situ, tapi kita bikin kebun ya lewatlah mereka di situ kan gitu. Ya. Jadi hewan-hewan tuh menurut gue punya insting seperti itu banget. Ya. Manusianya aja sebetulnya ya yang cari gara-garanya ya. Benar. Kalau gue sih gue udah memikirkan kayaknya memang kita sih manusianya yang bikin gitu. Yang sebetulnya ya, kalau banyak berita-berita kayak misalnya kebun dirusak sama orang hutan ataupun kebun dirusak sama gajah, ya emang awalnya tempat bermainnya mereka. Ya. Gitu. Ya. Tempat lintasannya mereka gitu. Ya, setuju. Dok, tadi tuh yang gue bilang sebelum gue lupa, tadi kan lo lahir di Ambon ya. Besar di Ambon sampai umur berapa? Gue sampai umur 7 tahun. Setelah itu gue pindah ke Samarinda dan setiap tahun gue pulang, setiap lebaran gue pasti pulang ke Ambon. Pulang ke Ambon ya. Ada nggak dok, ritual atau kegiatan-kegiatan budaya ya atau sehari-hari di Ambon ya, waktu lo tinggal di sana, yang sebetulnya secara tidak langsung itu melestarikan lingkungan, hubungannya sama lingkungan. Pasti ada, lo pasti inget deh. Yang berkesan apa itu? Salah satunya lo tau nggak, sasi? Oh, sasi itu kayak meliburkan alam atau tumbuhan ya gitu ya. Coba ceritain sasi itu apa, jelasin lagi ke Sobat Tidak sama Slanker nih. Slanker ini keren nih. Sasi. Jadi kayak misalnya di situ ada sasi kampung, ada sasi gereja, ada sasi masjid, segala macam itu ada. Ya. Jadi kayak misalnya kita nggak boleh selama 3 bulan atau 6 bulan nggak boleh mancing. Oke. Nggak boleh makan, nggak boleh ngambil ikan. Jadi kita ambil yang di darat semua gitu. Itu harus kita lakukan. Dan kalau nggak kita ya ada punishment-nya gitu. Terus bisa sasi kelapa misalnya atau sasi sagu dan segala macam. Menurut gua kan sebetulnya itu bagian dari meremajakan lagi gitu loh. Alamnya gitu ya. Karena mungkin cara kita mengeksplorasi atau mengeksplor alam juga kadang-kadang suka keterlaluan juga, kayak misalnya nangkap ikan
pakai bom, pakai Bom, ya. potas segala macam kan itu juga. Jadi dengan SASI itu menurut gua salah satu hal yang dari Mengembalikan zaman dulu ternyata keseimbangan. gitu. Mm-mm. Ya, betul sekali. Jadi Mengembalikan emang dari keseimbangan. zaman dulu udah kayak gitu, udah ada gitu. Ya, Dan berarti menurut gua sebenarnya tuh orang-orang tua kita dulu udah memikirkan itu dan memang kerusakan juga sebenarnya pelan-pelan udah dibayangkan sama mereka kan sebenarnya gitu kan. setuju, setuju. Gitu. Jadi akhirnya ada kayak gitu loh. Ya, Dan menurut gua setuju. trennya sampai sekarang tuh masih tetap terus dijalankan gitu loh. Jadi Ya, jadi kayak kalau di Ambon tuh kan namanya kan Pulau Raja-Raja. Jadi setiap kampung tuh ada raja-raja gitu loh. Jadi setiap kampung dia bikin sasi atau gereja bikin sasi, ya, masjid juga begitu misalnya dan lain-lain seperti itulah kira-kira. ya. Jadi menurut gue sih seru sih. Jadi kalau itu ada tulisannya tuh Pi, di misalnya pohon kelapa gitu. Hmm. Lahan ini sasi, gereja apa misalnya gitu. Kayak puasa Ada. kali ya, kayak puasa ya. Iya. Jadi manusia Iya, disuruh puasa untuk Untuk puasa. memerah mengambil dari alam. Iya. Keren. Alam. Sampai Iya. sekarang masih ada nggak? Masih. Masih ada ya? Iya, sampai tahun kemarin gua lebaran di Ambon juga masih di daerah tempat gua tuh masih ada sasinya. Dan sebetulnya udah biasa kali ya. Udah biasa Pi. Jadi mereka Tapi- udah nggak bukan satu yang berat lagi karena kalau sasi di darat laut masih bisa kita pakai gitu loh, masih bisa kita ekspor. Sasi di Iya, laut iya, iya. darat masih bisa kita pakai gitu. Iya, gue juga inget sebetulnya nih ya, gaya hidup nenek kita ya, gaya hidupnya ibu kita, kayak gue dulu besarnya di Depok kan kebetulan ya. Atau nenek gue deh, nenek di Padang gitu ya. Itu tuh sebetulnya udah hidup ramah lingkungan loh. Listrik ya, Iya. listriknya ya udah. Kalau siang semua lampu mati, ya kan? Kalau sekarang kan Ya. kita dicolek dulu, matiin lampu gitu ya. Ya. Terus sama, nggak ada tuh buang sampah. Dulu hampir tidak ada tempat sampah. Tempat sampahnya dari tanah di cangkul, Di ya kantor. kan? Buang sampahnya di Kompos situ. ya. Terus kalau di rumah nenek dulu nimba air, Oke. ya kalau mau mandi. Dari sumur. Jadi Sama. menggunakan air seperlunya, Perlunya. ya kan? Seperlunya. Terus ya itu dia nggak ada yang plastik juga jarang. Kalau ke pasar bawa tas belanja keranjang kan. Iya, Betul nggak? benar, gue masih ingat, Ya kan? gue masih ingat. Terus Jadi sama ambil beras di kain gitu biasanya gitu-gitu. Iya kan? Kalau beras Iya benar. di kain putih gitu. Ah. Iya, gitulah. Jadi sebetulnya gaya hidup nenek kita waktu kita kecil itu udah gaya hidup ramah lingkungan ya, back to Iya. nature ya. Back to nature. Benar. Terus benar. kemudian kita sekarang kalau kita gaya hidup ramah lingkungan gitu ya, kayak nggak pakai kantong plastik atau nanam, dinilainya wah keren loh, padahal nenek kita sudah melakukannya Udah ya. duluan. Iya, Udah biasa duluan aja gitu. gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. benar. Kalau lo sendiri ke anak menerapkan hidup ramah lingkungan seperti apa, Dok? Kalau gue salah satunya buang sampah jangan Ya. sembarangan. Ya. Terus kayak misalnya sebisa mungkin kalau bisa makan gitu, usahakan nggak bersisa lah palingnya gitu. Ya. Ya. Jadi kayak misalnya ya lu ngambil nasi, lu tahu bahwa yang lu ambil harus lu habisin gitu. Ya. Jadi nggak ada sampah yang dari piring kita. Yang dibuang. Sebisa mungkin seperti itu ya. Berarti Terus lo kayak- nulis di dinding dong, jangan lapar mata. Kalau lapar mata, Yoi. kamu banyak kan? Iya. Apalagi kalau puasa, Pi. Yoi, pas buka. terus apa lagi, Dok? Selain hidup sederhana, makan secukupnya. Ya, kayak misalnya berkebun gitu. Jadi kayak misalnya gue berusaha kayak, udah hasil kebun tuh, ya coba lu misalnya kayak gue nanam jahe, lu mau bikin apa nih, misalnya gitu. Ya. Kalau gue biasa kalau minum gue bilang, kalau misalnya gue biasa kalau misalnya agak-agak serak-serak ataupun nggak enak tenggorokan, gue minum ini caranya digeprek, direbus. Terus Ya. mereka kadang suka nyoba juga. Nah sekarang anak gue jadi suka masak juga gitu loh. Oh, keren, Gitu, keren. Gitu. Terus, Dok, Ya, ini kan udah gitu mau sih, selesai kalau nih. gue sih, ya. Ya, ini udah mau selesai nih. Slanker, terima kasih nih udah pada gabung. Sobat Hijau juga terima kasih udah pada gabung. Dok, Slang sendiri punya rencana berhubungan dengan lingkungan hidup? Kan Slang kan selalu lagu-lagunya
hampir di setiap album ya pasti ada porsi tentang lingkungan hidup. Ada rencana apa nih sama Bim Bim, Kakak, Abdi, Ivan? Gini Pi, semalam jam 2 pagi. Ya. Tadi kita pagi live itu sama- namanya. Iya, tadi pagi. Oh, Sting ya, Jadi- Sting. Iya, Mas Ting itu. Oke. Rainforest live itu. Jadi Ya. SOS Rainforest, jadi emang di tengah pandemi seperti ini juga kita juga ya memang kita butuh care terhadap kesehatan, tapi juga kita jangan sampai melupakan hutan kita sebenarnya gitu loh. Salah satunya Ya. hutan adat di Papua, misalkan hutan adat itu memang harus dijaga, dan kalau memang kita eksplorasi gila-gilaan juga Ya. bakal habis gitu loh. Ya, ya. Nah, kayak misalnya tadi kalau kita ngomong di topiknya misalnya harimau gitu, ya gue sih setuju dengan pengembangbiakan satwa harimau ini, Pi. Ya. Tapi permasalahannya mereka mau ditaruh di mana gitu loh. Ya, ya. Hutan kita banyak berubah alih fungsi dan segala Alih macam, fungsi, tadi ya. gue bilang lah. Jadi emang kalaupun kita punya banyak harimau, kita mesti siapin juga nih. Pemerintah harus powerful, untuk menyiapkan lahan itu sendiri gitu loh. Oke. Kita punya hewan-hewan yang asli dari sini, misalnya kayak orang utan misalnya. Endemi Kita Indonesia, dimana? endemik. Di Indonesia, orang utan segitu jelajah hutannya itu kan puluhan kilometer dalam sehari. Ya. Bayangin kalau mereka cuma dipakai sekecil doang, ya bakal berantem sama manusia kan gitu. Ya, betul. Harimau juga kayak gitu, harimau dari jelajahnya juga gede. Kalau Ya. mereka nggak punya lahan, ya gitu. Jadi menurut gue sih pemerintah sekarang ini sangat harus benar-benar powerful untuk bikin kebijakan bagaimana supaya mereka tetap punya tempat untuk hidup. Gitu. Ya. Tapi memang Bu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gerakannya gitu ya, apa yang dia lakukan, langkah-langkahnya sudah kelihatan lah ya. Maksudnya Iya. banyak sekali dia Ya. membuat aturan-aturan yang sebetulnya sangat pro kepada itu kekayaan hayati Indonesia, flora dan fauna gitu ya. 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 Do, thank you banget ya. Lo pasti langsung masak ikan pisang sasar deh habis ini deh. Ini langsung dari belakang gue udah udah kompor. Iya, jadi Sobat Hijau, Rido ngetop banget dengan masakan pisang sasar ya? Pisang asar. Pisang asar dari Maluku itu pakai cinnamon, pakai kayu manis ya, Do ya? Iya, pakai kenari. Jadi nanti jadi ini gitaris garis miring chef, tukang masak. Do, thank you banget ya. Ya. Tapi Sukses, sehat-sehat terus, ditunggu karya-karyanya, ditunggu gerakan-gerakannya yang juga dengan Pandu Laut ya, dengan teman-teman aktivis laut ya. Salam buat keluarga, selamat sore, kita ketemu lagi ya, Dok. Bye.